Kampung Galeri itu dibangun oleh karena hobi ya. Jadi itu hobi itu yang saya lakukan dari sejak SMA sampai sekarang. Jadi di saat saya SMA itu saya senang banget untuk mencari barang-barang second, dan di situ saya menemukan beberapa harta karun yang menurut saya ini wajib saya koleksi. Dan ternyata kegiatan untuk mencari barang-barang second ini itu sampai hari ini juga saya masih mencari. Dan di tahun 2010 saya bangun namanya Kampung Galeri gitu. Jadi di situ Kampung Galeri memperkenalkan barang-barang bekas atau barang-barang hobi yang pernah terjadi, yang pernah jaya di saat itu. Khususnya supporting itu ada di keluarga besar, keluarga saya, orang tua, dan teman-teman teman-teman dekat saya. Waktu itu ya banyak sekali yang menganggap ide untuk mendirikan Kampung Galeri ini cukup unik ya. Jadi ada beberapa komunitas juga supporting kepada kegiatan yang saya lakukan. Itu karena di salah satunya itu adalah hobi ya. Jadi saya membentuk Kampung Galeri itu adalah suatu imajinasi saya tentang bagaimana membangun literasi, seni dan budaya terhadap perkembangan zaman yang sekarang ini, yang saya anggap anak-anak muda sekarang ini sudah hampir melupakan sejarah dan melupakan seni dan budaya dan melupakan literasi. Jadi saya harus membangun suatu wadahnya, di mana wadahnya itu diperlukan untuk supportingnya itu dari beberapa barang-barang yang saya punya. Itu salah satunya ya, saya harus bikin perpustakaan, ruang jamming, dan saya juga harus memperkenalkan barang-barang hobi zaman dulu gitu, yang merupakan itu suatu barang-barang vintage yang dianggap anak-anak muda sekarang dianggap barang-barang vintage atau barang-barang jadul. Kita ada 7 tenan di sini gitu. Ada tenan dari thrifting, jualan kamera, jualan makanan seperti angkringan, ya, makanan kecil, makanan ringan. Ada jualan kaset, ada jualan diecast, terus ada jualan kopi barista gitu. Jadi banyak. Jadi apa yang dibutuhkan oleh anak-anak muda untuk nongkrong, ya kami supporting untuk kegiatan tersebut. Ya itu kebanyakan kita hunting ya di beberapa tempat. Malah ada di beberapa luar kota saya juga dapetin. Tapi kebanyakan dari Jakarta ya, karena pusat dan ruang yang terbesar itu untuk mencari barang-barang second itu ada di Jakarta. Paling banyak itu dari kalangan pelajar ya, pelajar dari SMA sampai pekerja muda ya, itu paling banyak gitu. Khususnya mahasiswa itu sangat banyak sekali yang berkunjung ke sini dari beberapa universitas dan institut yang ada di sekitar Jakarta, dan mungkin dari luar Jakarta juga ada yang juga datang kemari. Nggak ada tarif, nggak ada biaya masuk, itu free ya. Alhamdulillah banyak yang tertarik untuk datang lagi kemari, dan mereka mengabarkan kabar-kabar baik ya tentang Kampung Galeri, seperti tentang bagaimana membangun lagi seni dan budaya gitu. Jadi banyak karya-karya yang bisa kita bangun lagi di sini, dan mereka mungkin bisa mendapatkan inspirasi baru atau bisa mendapatkan edukasi baru. Jadi tidak hanya sekedar nongkrong, tapi juga mereka bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti pengalaman dari literasi, edukasi tentang seni dan budaya.
kita menerima kritik dan saran dari beberapa customer yang datang ke sini. Mungkin di situ kritik dan saran itu yang bisa membangun lagi atau meningkatkan lagi apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak muda untuk sekarang ini. Rencana besar kami adalah bagaimana mempertahankan literasi yang sudah hampir punah, khususnya di zaman modernisasi ini. Dan yang kedua, saya mempertahankan seni dan budaya, dan itu juga merupakan salah satu inisiatif saya untuk anak-anak muda tidak melupakan sejarah, tidak melupakan seni, tidak melupakan budaya yang pernah kita bangun, yang pernah jaya di saat itu. Karena sekarang anak-anak sekarang sudah mengenal budaya-budaya luar, tapi budaya Indonesia tidak lagi mereka kenal, dan mereka hampir melupakan budaya Indonesia. Seperti itu. Jadi itu saya berharap anak-anak muda juga bisa menjaga juga alam, kultur alam, karena alam kita itu sudah penuh dengan sampah. Makanya saya punya filosofi, di dunia ini tidak ada sampah, yang ada hanya salah tempat. Ya kalau kita sih suka konsepnya ya. Konsepnya, Kita lihat iya. Terus tahu konsepnya Dari kayak TikTok. gini. Ya, Iya. tahu konsepnya kayak gini, jadi tertarik banget ke sini buat lihat. Apalagi di zaman sekarang kan jarang kayak vibe klasik kayak gini kan. Filmnya asik sih ya. Asik Oh, sih. bagus banget. Enak banget pokoknya. Soalnya jarang banget yang Bekasi apalagi. iya, apalagi di Bekasi. nih. Cuma jarang banget kayak gini, jarang banget. Nggak ada. Malah. Pasti sih, pasti. Aja. Kalau asal-usulnya karena kita mau mengusung tempat kopi yang kayak ngopi di rumah aja gitu. Kayak ya ngopi sama orang-orang di rumah, karena kan orang-orang di rumah terkesan ramah ya. Terus jadi kita juga membangun vibes yang seperti itu. Jadi ya biar serasa di rumah aja tuh. Kesan tersendiri, wah banyak lagi. Kalau kesannya tempatnya keren ya, kayak vintage yang nggak ketinggalan zaman gitu, yang tetap ada nuansa vintage-nya tapi tetap mengikuti flow zaman. Terus buat pengunjungnya juga ramah-ramah kok, baik-baik semua, seru-seru orang-orangnya. Ya kalau pengalaman sejauh ini sih aman sih, seru-seru orangnya. Pesan dan kesan, kalau untuk pesan mungkin konsisten ya, tetap pertahanin yang bagusnya, terus tetap kalau bisa sih ditingkatin lagi ya. Terus kalau kesan apa ya, mungkin tetap seperti ini sih wajahnya, jangan diubah terlalu banyak untuk nggak ngilangin kesan vintage-nya gitu.